Mbak Ya, Ivana, nah untuk kegiatan hari ini kan memang Merbabu ini tujuannya untuk meningkatkan literasi di Indonesia, seperti itu Mbak. Karena memang seperti yang kita ketahui, untuk tingkat literasi di Indonesia mungkin belum terlalu tinggi dibandingkan negara-negara lainnya gitu. Nah, kali ini kita akan membahas, membedah suatu buku yang mana sudah saya pernah baca juga gitu ya. Saya pernah, aduh gak kelihatan lagi ya. Ini ada buku juga di sini gitu ya Mbak. Saya sudah membeli juga gitu ya untuk self driving ini. Nah, kebetulan untuk self driving ini ternyata ditulisnya oleh CEO dari Rumah Perubahan ya Mbak Ivana ya. ya. CEO, foundernya CEO nih Bapak Chef Everything Officer. Pak Renat Kasali ya Mbak ya Ya, untuk menulisnya. Nah, saya tuh pengen tahu lebih dalam sih Mbak. Kenapa sih Mbak buku untuk self driving ini menarik dibahas gitu ya eh, untuk lebih dalam pada partners kali ini Mbak. ya, jadi self driving itu seringkali diartikan apakah saya harus jadi supir gitu ya. Tapi sebetulnya karena ada self di situ betul, sebenarnya harus nyupir diri gitu. Kenapa sih buku ini harus dibaca dan mungkin kalau saya bisa bilang wajib dibaca karena terlepas dari hari ini saya speakernya gitu ya, saya sering kasih buku ini tuh jadi hadiah untuk teman-teman seusia saya ataupun adik-adik yang saya mentorin juga gitu. Dulu saya pernah jadi guru les juga saya ngasih eh, buku ini ke anak-anak les saya gitu. Kenapa? Karena semakin lama, semakin ke depannya nanti dunia itu semakin banyak uncertainty gitu ya. Siapa sih yang nyangka waktu tahun 2019 saya juga lagi kuliah, tahu-tahu bulan Maret disuruh libur seminggu. Katanya sih seminggu, habis seminggu 2 minggu, tahu-tahu libur 2 tahun gitu kuliahnya. Jadi uncertainty itu kita mungkin sepakat ya semenjak COVID itu semakin banyak gitu. Jadi itu alasan pertamanya. Ke depan itu dunia semakin uncertainty gitu. Sekarang saya tarik satu analogi gini. Kalau kita misalnya saya mau ke kantornya partner Inc gitu ya. Dan saya disupirin sama seseorang gitu ya. eh saya udah janjian nih sama Mbak Mala besok saya ke kantornya partner Inc ya. Kalau sampai si supir itu nggak dateng, nggak bisa dan berhalangan, most likely saya jadi punya satu tantangan untuk ke sana gitu ya. Bisa jadi kita nggak jadi meeting karena saya tadi gitu ya bisa telat, bisa nggak bisa ke sana gitu. Karena supirnya nggak ada, saya sangat bergantung sama supir gitu. Hmm. Itu gitu ya. Atau yang kedua, kalau misalnya saya mau ke Ancol misalnya saya mau ke Ancol, tapi Ancol hari itu tutup gitu. Jadi gimana dong? Udah sampai Ancol jadi bingung gitu. Mau kemana lagi ya gitu? Karena eh, yang saya tahu ya cuman ke sana gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya kita bisa nyupir gitu, nyupir diri diri kita sendiri. Jadi ketika si supir yang kita depend itu dia berhalangan hadir, kita masih bisa kok nyupir sendiri gitu. Jadi Hmm. pertemuan kita tetap tetap terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tujuan kita terjadi sesuatu gitu ya, ketika si Ancol tadi penuh, tutup gitu, kita bisa cepet banting setir untuk ke tujuan yang lain gitu. Hmm. Kita kan misalnya tujuannya fun nih hari Sabtu pengen ngeliat pantai gitu. Kita bisa aja ke Anyar misalnya gitu. Karena saya bisa nyupir bebas dong, saya mau mesti gimana gitu. Hmm. Tapi kalau orang yang nggak bisa nyupir, ya sulit gitu. Karena tadi Hmm. tergantung sama orang lain dan saya tujuannya sudah terlalu ditentukan. Gitu ya. Hmm. Nanti kita bahas lebih banyak. Siapa sih sebenarnya yang menyetir diri kita sadar atau nggak sadar. Gitu. Jadi ya itu Hmm. buku self driving tuh penting untuk dibaca karena mungkin juga di Indonesia cuman bapak kali ya yang saya ya dikoreksi aja kalau saya salah gitu. Tapi setahu saya sejauh ini, sejauh buku ini berdiri 11 tahun yang lalu gitu ya. Hmm. Hmm. Ini cuman bapak aja yang ngomongin soal self driving dan Hmm. ini tuh mungkin sering di overlook ya sama orang-orang. Hmm. Tapi sebenarnya self driving itu penting gitu karena kita Hmm. menyetir kehidupan kita sendiri sebagai manusia kita tidak bergantung sama orang tua, guru, orang lain, Hmm. tapi kita punya mandat kehidupan yang perlu kita bawa gitu. Iya, Itu Mbak. sih. Cukup menarik sekali ya, Mbak ya. Jadi Hmm. mungkin untuk self driving ini jadinya kita bisa mengandalkan diri sendiri dan mengatur ataupun juga mengontrol gitu ya. Apabila misalnya ada perubahan terjadi, kita masih tetap bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu ya, Mbak ya. Mm-mm. Nah, Betul. menarik sekali sih Mbak.
Sebenarnya untuk buku self driving ini kan juga bestseller gitu ya, dan saya juga membacanya juga udah hampir 27 kali cetak lagi gitu ya, Cetak. ulang. Iya, dan memang ini bukunya udah cukup lama ada Hmm. beredar di Indonesia gitu. Jadi mungkin bagi para partners penasaran untuk membaca lebih dalam, bisa kali ya Mbak ya untuk cari di Gramedia ataupun di store buku lainnya. Karena kebetulan ini kalau misalnya buku yang saya ini cetakan terbaru gitu ya, terbitan untuk cover yang Mm-mm. terbaru gitu. Ya, dulunya merah. Iya, duitnya merah. Oke, Mbak. Nah, sebenarnya Mbak mungkin dari partners pun juga belum terlalu apa ya, belum tahu dalam lagi gitu ya mengenai self driving itu sendiri dan ingin tahu lebih lanjut. Kenapa sih sebagai manusia gitu ya, sebagai insan kita harus memiliki self driver? Kenapa? Untungnya menjadi self driver itu apa sih, Mbak? Nah, mungkin dari segi pengalaman Mbak Ivana, boleh nggak sih Mbak diceritakan untuk dijelaskan kembali apa sih itu self driver itu sendiri. Oke. Jadi kalau self driving ya, bagaimana Hmm. kita menyetir tadi ya sebenarnya sesimpel itu gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui tujuan kita tuh seperti apa dan bagaimana kita menuju tujuan itu, how to dan sebenarnya apa gitu. Jadi what itu tujuan kita sama how to-nya juga kita bisa tahu gitu. Nah, self driving ini mungkin di pikirannya teman-teman adalah kapan sih kita harus punya self driving gitu ya. Apakah waktu kita mau masuk kuliah gitu ataukah kita ketika dunia kerja gitu. Sebenarnya ini dari kecil gitu. Jadi di self driving itu kan kita punya 7 elemen gitu. Jadi self driving ini terdiri dari 3 yang menuntut pikiran, 4 yang kita lakukan. Jadi yang 3 itu ada critical thinking, growth mindset, creative thinking gitu. Dari sini aja kita kelihatan ya, bukunya si siapa namanya Angela Duckworth ngomongin ngomongin grit, ngomongin critical thinking itu rame banget gitu. Tapi sebelum ke elemen-elemen self driving ini, saya mau ngasih tahu kenapa sih kita mesti punya gitu. Mungkin di slide sebelumnya bisa di ini dulu kali ya. Atau kenalan dulu dari slide pertama. Jadi ini saya bawain arah-arah pembicaraan kita ke drive yourself, drive your future gitu. Jadi kalau kita bisa nyetir diri, kita juga bisa nyetir kira-kira di dunia yang tidak pasti ini, kita mau bawa diri kita kemana sih, itu tetap bisa gitu ya. Oke, di next. Nah, ini sudahkah kamu menyetir hidupmu? Ini mungkin yang saya mau ini ya gitu. Teman-teman mungkin juga udah sering tahu racun banget Kak gitu. Aku keracunan ini aku jadi beli gitu ya. Terus kamu harusnya jadi ini gitu. Biasanya orang tua kita ngomong, guru kita gitu ya. Terus kita juga sering ngomong terserah aja dah gua ngikut, bebas bebas gitu. Terus kita juga sering ngomong tempatnya sih oke ya, tapi kok ratingnya jelek. Terus akhirnya kita datang nggak? Most likely nggak gitu ya. Terus Ya. kayak spill dong itu beli di mana? Balik lagi yang ngeracunin gitu. Hmm. Nah, ternyata tanpa kita sadar itu kita tuh disetir sama hal-hal yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan yang paling deket sama kita mungkin sekarang adalah kita tuh disetir sama FYP kita gitu ya. Kita Hmm. disetir sama algoritma kita gitu. Kayak ya ini mungkin agak cerita juga. Teman-teman enggak nggak kalau sekarang itu kita tuh jarang demam untuk suatu acara gitu. Kayak dulu contoh waktu Harry Potter keluar, semua orang demam Harry Potter, ya nggak sih? Terus misalnya Piala Dunia gitu ya, 10 tahun yang lalu, semua orang demam bola Piala Dunia. Hmm. Tapi hari-hari ini kita jarang ngelihat satu acara yang segitu viralnya, segitu orang tuh demamnya gitu. Nah, kenapa gitu? Ini karena segala sesuatunya tuh sudah terpersonalisasi gitu loh. Hmm. Waktu dulu itu ada kiblatnya gitu, ada senternya gitu. Saya yang nggak ngerti bola jadi ngerti bola karena semua orang kayak gitu gitu. Ini kita nggak ngomongin FOMO ya, tapi segitu influence-nya hal masif itu ke dalam kehidupan kita. Tapi hari-hari ini segala sesuatu itu udah ada di tangan kita gitu dan kita tuh bisa milih apa sih yang kita suka. Kalau kita nggak suka dia akan dipisahin gitu. Jadi kita tuh terkurung di bubble-nya kita gitu. Nah, bubble inilah yang akan menyetir kita tuh ke depannya seperti apa, cara berpikir kita gitu. eh Cewek-cewek yang suka ngeliatin makeup most likely akan
suka bubble-nya dengan beauty gitu ya. Jadi hal-hal politik nggak akan masuk ke dia gitu. Gitu. Taunya oh ya udah ada demo saya jadi macet deh mau kerja gitu. Kayak gitu. Tapi hal-hal yang seperti itu akan jadi bubble dan kita akan tersetir sama ya tadi FYP kita sama algoritma kita gitu. Dan tanpa sadar kalau kita kayak gitu terus masa depan kita juga akan tersetir di situ gitu. Kita akan ke arah sana gitu. Seberapa banyak sih hari-hari ini anak-anak jadi pengen jadi YouTuber, pengen jadi gamer ya karena sehari-harinya dia nontonin konten kreator besar yang jadi itu gitu gamer dan konten kreator di YouTube misalnya gitu. Dan mereka masih tahu bahwa hidupnya enak segala macam gitu. Jadi itulah bagaimana kita tersetir secara tidak sadar gitu. Itu yang tidak sadar. Kalau yang sadar ya dari orang tua, dari mungkin pengajaran agama gitu ya, dari guru gitu. Itu kita disetir gitu. Nah, itu kalau hal-hal baik gitu ya. Tapi gimana kalau kita ternyata disetir juga terinfluence sama teman kita kayak gitu. Itu. Jadi ternyata secara tidak sadar kita tuh banyak loh kehilangan kendali atas kehidupan kita dan kita tuh nggak bisa nyetir kehidupan kita gitu. Jadi itulah self driving di mana kita bisa secara sadar bisa memegang mandat kehidupan kita gitu kayak Tuhan tuh baik ngasih kita mandat kehidupan gitu untuk kita jalani gitu. Jadi anak bukan punya orang tuanya sebenarnya itu kan gitu. Bukan kepemilikan jatuhnya tapi anak itu ya punya mandat kehidupan sendiri gitu yang harus dijalani sama anaknya gitu. Jadi makanya kalau di self driving core-nya itu adalah kemandirian gitu. Kemandirian di mana kita bisa mengambil keputusan, kemandirian gimana ketika ada hal sulit kita bisa punya mental yang tangguh. Kemandirian ketika tadi dunia itu penuh disrupsi, tujuan kita berubah, jalan kita jadi becek, jalan kita jadi rusak, supir kita nggak bisa nyupirin kita, kita bisa mandiri untuk tetap bisa ke tujuan kita gitu. Jadi ya mandiri dengan mandiri kita bisa jadi pemimpin diri kita sendiri bukan cuma jadi pengikut gitu itu sih self driving. Menarik ya Mbak ya. Jadi mungkin kita tidak hanya mengikuti tapi juga mengikuti orang lain tapi kita bisa memimpin diri kita sendiri pun gitu ya. Itu ungkapan yang cukup menarik bagi saya gitu. Oke Mbak. Nah sebenarnya sih Mbak kalau misalnya dari fenomena-fenomena yang terjadi sih memang ya banyak sekali yang terinfluence gitu ya dari orang-orang gitu ya. Biasanya kan apalagi sekarang marak gitu ya ada influencer bahkan juga memberikan dampak mungkin positif ataupun negatif gitu ya. Makanya mungkin dari self driving ini sangat penting sekali gitu ya, sangat untuk bisa dikembangkan lagi bagi partners gitu ya untuk bisa mempunyai self driving. Nah, tapi Mbak sebenarnya kalau misalnya untuk self driving ini gitu ya Mbak ya, apa sih Mbak yang harus dilakukan gitu ya untuk menjadi self driving ini gitu ya? Bagaimana sih cara individu itu gitu ya untuk bisa meningkatkan self drivingnya? Harus mulai dari mana sih Mbak gitu Mbak untuk menjadi self driving ini? Oke, jadi kalau gimana caranya kita berubah ya dari passenger gitu ya, jadi di self driving kan ada dua, ada yang penumpang gitu ya passenger dan ada yang supirnya gitu. Nah ketika kita jadi orang yang cuma numpang aja ya gitu kita tuh ciri-cirinya kita nggak tahu jalan gitu ya nggak tahu arahnya mau kemana dan nggak merawat kendaraannya gitu kita sembarangan sama kehidupan kita sembarangan menggunakan waktu kita sembarangan akan apa yang kita konsumsi jadi badannya nggak sehat gitu ya itu orang-orang yang apa passenger gitu ya yang cuma numpang aja yang kayak gitu gitu jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah sadar gitu. Self driving ini semuanya tentang kesadaran gitu kan. Jadi kalau kamu sadar tuh ciri-cirinya kamu adalah passenger gitu ya. Ya, yuk kita berubah yuk gitu. Jadi kalau kalau nggak aware sama satu keadaan ya kita akan chill aja kan ya dan kita akan tenggelam gitu. Jadi pertama-tama gitu sih. Kalau udah tahu ya langkah nextnya apa gitu. Ya sadar gitu. Oh ternyata ada loh yang namanya self driving gitu. Tapi kayaknya saya bukan itu deh. Jadi pertama itu dulu kita sadar gitu. Yang kedua yang tadi boleh di next ini
Jadi kalau di self driving itu kan ada 7 elemen tadi. Walaupun yang pertama saya ngomonginnya soal pikiran, tapi sebenarnya yang core-nya adalah itu self discipline. Hari-hari ini tuh banyak banget orang-orang tuh kan yang ke distract ya gitu. Karena tadi lagi sosial media dan segala keriuhan kehidupan ini gitu ya, makin banyak yang kita riuhin. Jadi kita tuh gampang ke distract gitu. Tapi sebenarnya self discipline tuh tetap adalah wejangan tradisional yang sangat-sangat works di dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita disiplin, sebenarnya kita bukan mengekang diri gitu, tapi kita mempersiapkan kehidupan kita supaya jadi lebih bebas gitu. Self discipline ketika kita bisa gunain waktu kita gitu. Kita tuh jadi lebih bebas ngegunain waktu kita untuk apa gitu. Nah, apakah bebas itu ketika kita bisa nyekrol TikTok dari pagi sampai sore? Bukan itu. Itu justru kita terkungkung sama sama tadi gitu ya. Kita tuh sebenarnya disetir loh sama sosial medianya gitu. Itu bukan kebebasan kitanya, bukan kebebasan kamu gitu. Tapi itu yang kita disetir sama orang lain. Tapi ketika kita disiplin, kita mau diapain secara mendadak aja tuh bisa gitu loh. Karena tadi ya dunia tuh kan banyak uncertainty-nya, ketidakpastian gitu. Jadi ketika oh itu tidak pasti, kita bebas mau nyetir kemana aja gitu. Kita mau banting kiri, banting kanan bisa gitu. Karena ada disiplin diri yang udah kita pupuk gitu. Disiplin enak nggak? Udah pasti nggak enak sebenarnya gitu. Tapi itulah harga yang kita harus bayar gitu. Dan itu sebenarnya murah kalau dibandingkan dengan reward yang bisa kita dapat gitu. Jadi itu sih, disiplin dulu, nggak enak dulu. Saya dulu pernah dibilang sama mentor saya gini, kamu mendingan maksa diri buat disiplin daripada kamu dipaksa orang tuh lebih nggak enak katanya. Dan sooner or later gitu ya, cepat atau lambat, kamu pasti akan dipaksa untuk melakukan itu gitu. Jadi ya se-early mungkin dia mendisiplinkan diri gitu. Kayak gitu sih. Itu Hmm, yang self disiplinnya. Jadi hmm, pertama langkah pertamanya memang sadar dulu dan mau iya. untuk berubah gitu ya. Kayak saya Mm-mm. psikolog juga mau jagonya kayak apa psikolognya kalau kliennya nggak mau berubah sih susah gitu. Makanya Hmm, ini cerita dikit saya kalau di praktek tuh suka nanya, kamu tuh ke sini kenapa gitu? Bisa taunya tuh dari mana gitu? Apakah disuruh ataukah sadar bahwa dirinya butuh sesuatu gitu ya yang untuk mengembangkan dirinya lebih lagi gitu. Nah hmm, itu benar-benar linear tuh hmm, orang-orang yang datang sendiri atas kemauan dia tuh berubahnya lebih cepat, dia bloomingnya lebih bagus gitu dibanding misalnya anak-anak yang disuruh orang tuanya dengan bersungut-sungut datang gitu ya. Ya ini karena mama saya ngerasa saya bermasalah aja nih kayak gitu. Jadi itu ada satu perbedaan ketika orang itu mau atau enggak gitu. hmm, Self oke. disiplin. Hmm. Gitu sih. Itu langkah pertamanya dulu deh gitu. Oke Mbak. Jadi mungkin kalau misalnya langkah pertama ketika memang muncul kesadaran dari diri sendiri itu akan lebih mudah gitu ya kita untuk Mm-mm. mempunyai self driving itu sendiri gitu ya. Ketika kita tahu kenapa sih self driving itu penting, kenapa sih untuk sekarang tuh posisi self driving tuh wajib gitu. Kenapa Mm-mm. sangat kritikal banget untuk sekarang gitu. Adanya muncul kesadaran itu gitu ya itu mungkin akan lebih memudahkan gitu ya yang asalnya mindsetnya hanya passenger gitu ya akhirnya menjadi driver dan mungkin diawali dengan self discipline. Setuju sekali sih Mbak untuk dari self discipline ini karena memang ketika kita tidak mempunyai self discipline gitu ya apa yang kita susun, apa yang kita rencanakan pun juga akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan mungkin juga bisa Mm-mm. berantakan gitu. Nah, mungkin Mm-mm. kalau misalnya dari aku sendiri gitu ya Mbak, ya, untuk self disiplin itu biasanya dimulai dari yang kecil terlebih dahulu dan memang dimulainya dari awal gitu. Ketika memang kita mendapatkan tantangan yang besar gitu ya, ataupun juga mendapatkan tugas, ya setidaknya kita memulai dari hal yang kecil dan memang mulailah lebih awal dibandingkan kita harus menanti-nanti. Karena kan banyak sekali ya Mbak ya kalau misalnya sekarang tuh kayak prokrastinasi gitu, menunda-nunda gitu Mm-mm. kayak ya udah deh nanti aja nanti juga bisa gitu. Nah, ternyata memang dari self discipline ini yang bisa mendriver kita untuk menjadi self driving gitu ya Mbak ya. Iya, kalau Hmm. kalau nggak bisa lagi gitu ya, Hmm. kita di rumah perubahan ada campnya yang khusus buat ngajarin gitu, bener-bener adik-adik dari Hmm. umuran SD, SMP, Hmm. terus SMA sampai awal kuliah sampai ke eksekutif gitu. Itu programnya rumah perubahan gitu. Jadi
self driving ini akan ada campnya sebenarnya gitu. Hmm. Sebenarnya ini tuh kan hal yang gampang-gampang susah ya gitu. Hmm. Tapi kadang-kadang kita tuh sebagai manusia emang mesti didorong secara lingkungan kita gitu. Hmm. Di camp itu tuh kita benar-benar diajarin. Contohnya gini, yang self disiplin ya. Mungkin Hmm. kalau yang dengar kayak ya dia mah gampang jadi speaker ngomongnya self disiplin, tapi gimana gitu. Nah, saya breakdown lagi coba ya. Di self Hmm. driving camp ini salah satu yang saya ajarkan ke pesertanya adalah gini. Di self disiplin itu kan benar ya tadi. Kita tuh susah karena kita suka menunda-nunda waktu. Kita Hmm. harus punya kalau dari buku Atomic Habit tuh kita punya habit yang kecil-kecil dulu gitu. Tapi Hmm. sebenarnya yang suka orang tidak sadari adalah kenapa sih kita nunda untuk melakukan sesuatu gitu. Padahal kita tahu ya, misalnya kita punya to-do list nih. Pagi mesti jogging, bangun pagi jogging gitu. Taunya mau bangun jam berapa, abis bangun nyekrol gitu kan. Abis itu sampai siang baru lapar makan gitu, makannya juga Hmm. makan yang sembarangan gitu. Hmm. Jadi itulah perbedaan idealnya kita yang kita tahu. Sebenarnya tahu kok, kita bukannya kita nggak tahu, tapi yang kita kerjain beda gitu. Jadi Hmm. sebenarnya ketika kita mau ngelakuin sesuatu, prokrastinasi itu kan hadir karena ada tiga gitu. Hmm. Yang pertama tuh kita cemas gitu ya, kita tuh Hmm. cemas apa sih yang mesti kita mulai dulu gitu. Yang kedua tuh kita takut gitu, takut itu nggak perfect gitu. Kita nggak Hmm. biasa bangun pagi, toto ada to-do list bangun pagi jogging itu kayak otak kita tuh nggak siap sebenarnya secara neurologis tuh kita nggak siap. Jadi kita tuh takut Hmm. gitu, takut karena Hmm. itu di dalam pikiran kita nggak bisa perfect, jadi kita takut ngelakuinnya. Makanya tadi juga ada cemas gitu. Nah yang Hmm. ketiga yang paling orang juga nggak sadari adalah ngumpulin niat itu lebih susah nggak sih daripada Setuju, waktu Mbak. kita ngelakuin gitu. Jadi ini tips ininya adalah coba janjikan ke diri kita sendiri 5 menit aja gitu. Hmm. Kita janjiin sama diri kita sendiri, yuk dilakuin, nggak apa-apa dilakuinnya belum perfect, 5 menit aja gitu. Kita janjiin ke diri kita sendiri. Karena tadi kita kan ada takut kan. Jadi kita mesti apa ya, syuting diri kita sendiri, kita mesti menyamankan diri kita sendiri dan berjanjilah kita cuma ngelakuin itu 5 menit. Gitu. Hmm. 80% orang yang melakukan si 5 menit itu, dia akan lanjut kok. Karena emang yang susah itu di sini nih, pas kita Mulainya mau ya. naik, iya gitu. Iya. Kayak kita naik bukit, pakai sepeda naik bukit, buset berat banget itu di bawahnya, ya kan. Tapi begitu kita di atas, kita bisa turun, kita Hmm. bisa udah nggak capek-capek ngayuh lagi gitu ya, kita Hmm. udah ngerasain angin membelai rambut kita gitu. Itu Hmm. yang berat itu memang niatnya gitu kan. Kita kan suka Hmm. dengar gitu ya. Hmm. Ntar lagi deh, lagi ngumpulin Iya. niat gitu. Iya. Bukan lagi ngumpulin keberanian kan, kalau disuruh mandi itu ngumpulin niat misalnya gitu. Hmm. Olahraga jalan aja 5 menit. Saya Hmm. yakin nggak akan berhenti kok 5 menit itu. Jadi itu yang beratnya sebenarnya gitu. Hmm. Nah, itu Iya. salah satu apa ya tips dan trik yang kita ajarkan di self driving camp Hmm. gitu. Hmm. Jadi dipaksakan dulu gitu ya Mbak. 5 menit Hmm. pertama tuh kayak kita harus mulai Mm-mm. dulu gitu. Karena memang Mm-mm. untuk mulai ke 5 menit pun juga sebenarnya kayak bisa kita bergerak pun juga sebenarnya agak butuh effort. Kadang kayak susah nih untuk Iya, mulai 5 menit gitu. Tapi setidaknya ketika kita punya persepsi gitu ya. Oke, kita mulai dulu deh 5 menit gitu. lima Ternyata menit bisa aja. lanjut dulu gitu ya Mbak Iya. ya. Gak berhenti Dan di kalau lima nggak menit itu. suka, iya, kalau nggak suka udah aja, nggak apa-apa, tinggalin aja. Tapi 5 menit Hmm. itu kita coba dulu. Dan memang 80% ada yang 20%-nya yang benar-benar dia berhenti di 5 menit. Nggak Hmm. apa-apa, tapi setidaknya begini, karena otak kita tuh mesti dikenalin dulu gitu. Kayak Hmm. kayak anak kecil, ayo salam, kan dia nggak mau, Hmm. misalnya gitu Hmm. ya. Nggak apa-apa. Atau kayak anak kecil disuruh megang apa gitu ya, megang marmut misalnya. Takut gitu karena Hmm. otaknya nggak biasa dan dia mempersepsikan itu sebagai satu ancaman gitu. Jadi otak Hmm. kita tuh sebenarnya kan ngebantuin kita supaya kita jangan ngelakuin hal-hal yang beda karena dia nggak siap gitu loh. Gimana Hmm. kalau itu bahaya? Sebenarnya kan gitu. Jadi Hmm. kita mesti menenangkan dulu otak kita. Nggak apa-apa, tenang, tenang. 5 menit aja dan ini sebenarnya nggak apa-apa kok. 5 menit aja. Hmm. Dikenalin dulu kayak gitu. Hmm. Iya. Habis 5 menit kenalan nggak berhenti, coba aja nulis. Kita mau jadi penulis susah bener gitu ya. Tapi kalau Prof tuh bukunya sampai banyak banget karena Hmm. Prof itu kemana-mana bawa kertas sama pulpen. Begitu ada ide, Hmm. nggak lama-lama langsung dia tulis. Gitu. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi ya itu. Oke. Jadi Itu. niatnya nggak usah dikumpulin lagi. Udah di depannya gitu. Ya kita mempermudah diri kita sendiri juga ya dengan Hmm. cara itu gitu ya. Hmm. Jadi apa yang kita mau lakukan tuh kita permudah gitu kayak. Hmm. Kalau mau jogging
Sepatunya jangan ditaruh di lemari, taruh di depan pintu, di depan kamar atau di bawah ranjangmu yang benar-benar kelihatan gitu. Jadi langsung terhantui oleh si sepatu lari itu. Jadi langsung Menarik ya, lari Mbak deh. ya. Hmm. Tips tuh ya bagi partners gitu Mm-mm. ya. Udah dikasih tips langsung nih sama Mbak Ivana tuh 5 menit pertama untuk memulai gitu ya. Setidaknya coba dulu 5 menit gitu ya. Nanti mau lanjut atau tidak biasanya pasti akan lanjut gitu ya Mbak ya Mbak Ivana. Oke. Nah Mbak, mungkin untuk selanjutnya ada nih baca nih 7 elemen itu adalah mindset gitu Mbak. Kan mungkin kalau misalnya ada mindset tuh ada fixed mindset dan growth mindset gitu. Kenapa sih Mbak kalau misalnya self driving ini elemennya growth mindset gitu Mbak? Mm-mm. Udah pasti ya. Jadi kalau kita mau yang kayak tadi gitu, ketika kita punya tujuan, Ancolnya tutup. Kalau kita nangis di depan Ancol gitu kan, Hmm. itu buang-buang waktu dan buang-buang hari kita gitu ya. Hari kita misalnya lagi off gitu ya. Nangisin Ancol yang tutup itu ngapain gitu sebenarnya. Hmm. Jadi mendingan kita berpikir gitu ya, apa sih yang mesti kita lakukan gitu, tempat mana lagi sih. Nah itu kan growth mindset gitu. Hmm. Growth mindset kan kenapa kita mesti punya ya karena tadi gitu. Ya dunia kan berubah, kalau pikiran kita nggak berubah ya nggak akan maju juga gitu. Dan kita Hmm. harus bisa ngelihat dari sisi-sisi lainnya gitu. Itu growth mindset. Ketika pikiran kita mau tumbuh gitu. Nah, Hmm. tumbuh itu kalau diibaratin kayak biji kecambah gitu ya. Biji itu kan harus pecah dulu, baru dia akan tumbuh kecambahnya. Kalau dia nutup mulu ya nggak akan keluar gitu. Tapi kalau dia pecah, dia akan tumbuh gitu. Nah itu juga ibarat pikiran kita. Kita kan tahu pikiran kita, oh ini loh gitu. Pantai itu ya ke Ancol loh. Itu adalah pikiran kita yang bulat gitu. Tapi dan memecahkan pikiran itu sakit sebenarnya gitu. Jadi ada proses sakitnya dulu untuk kita tuh bisa tumbuh sebenarnya. Tapi kalau kita mau pecah itu, tumbuhnya akan jauh lebih baik gitu. Dan akan menghasilkan buah-buah lain. Gitu. Itulah kenapa kita mesti punya growth mindset itu. Berarti di sini adalah kita tuh berani unlearn ya. Kita berani untuk melepaskan cara belajar kita tuh yang lama gitu sebenarnya gitu. Itu yang sebenarnya sulit gitu. Dan ya sulit gitu, nggak gampang untuk kita kan melepaskan apa ya yang kita tahu, yang kita percayai gitu. Ternyata nggak gitu loh gitu. Yang kita tahu kan itu ya itu tadi nggak nyaman di pikiran kita. Gitu. Jadinya ya cara mikirnya itu lagi gitu. Padahal di dunia ini kan banyak yang berubah dan cepet banget berubah gitu. Kalau kita nggak melepaskan apa yang kita tahu lama, si gelas itu akan selalu penuh walaupun dia udah kumuh ya misalnya airnya udah keruh itu nggak bisa diisi yang baru kalau kita nggak berani ngelepasin yang lamanya itu gitu. Jadi ya growth mindset perlu gitu ketika kita nggak tahu sesuatu yang baru kita bilang sama diri kita oh kita belum tahu bukan kita nggak tahu atau kita nggak mau tahu gitu. Jadi ya itu ya eh, hari-hari ini saya lihat banyak orang yang nggak mau tahu gitu karena mungkin udah terlalu banyak distraksi gitu ya di apa yang eh, banjir informasi apa yang dia fokuskan itu jadi kemana-mana gitu bodo amat dah gue nggak mau tahu gitu tapi sebenarnya mau tahu apalagi yang tentang tentang yang berhubungan sama kita juga jangan mau tahu tentang orang lain itu kepo ya kepo untuk hal-hal baik bagus banget itu kan namanya curious gitu jadi tanamkan diri kita tuh ya selalu pengen tahu apa sih gitu setidaknya kalau dengar sesuatu ya cobalah ketik ketik di Google kalau orang-orang sekarang ketik di AI gitu jadi cari tahu itu adalah salah satu cara paling mudah dan praktis dan gratis untuk kita tetap belajar hal-hal kecil gitu growth mindset gitu supaya kita tetap tumbuh gitu. Jadi memang untuk growth mindset juga mungkin salah satu kuncinya gitu ya untuk dari self driving gitu ya Mbak ya. Karena memang biasanya ketika kita mempunyai pemikiran growth mindset tuh dihadapi suatu tantangan ataupun masalah, mereka biasanya nggak langsung kayak terputus gitu ya kayak ah ini Iya. susah gitu. Atau Mm-mm. mungkin kayak kayaknya nggak bakal bisa deh. Tapi ketika kita mempunyai sudah apa ya menanamkan growth mindset itu sendiri gitu ya, rasanya ketika ada kesulitan ataupun tantangan gitu ya Mbak ya, mereka juga kayaknya ini bisa deh, pasti bisa dilalui deh. Kayak ayo deh mulai Mm-mm. untuk mencoba gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin ini salah satu
kuncinya gitu ya untuk menjadi driver adalah memiliki growth mindset gitu. Oke, sip, Ya, Mbak. Mm-mm. di elemen ini juga mungkin ini kali ya, core utamanya adalah jangan takut salah gitu. Hmm. Kadang-kadang kita perhatiin deh, ya ini juga ilmu-ilmu psikologi dikit ya. Jadi kita mungkin harus memperhatikan apa yang kita ucapkan gitu ya. Hmm. Kadang-kadang kita tuh suka mengucapkan iya habis takut salah gitu, atau kayak Hmm. takut ini, takut itu gitu. Coba dengerin deh. Ternyata tuh di dalam kehidupan kita atau di dalam ucapan-ucapan kita tuh banyak rasa takut gitu. Nah, Hmm. itu tuh salah satu berarti mindsetnya harus lebih grow lagi gitu karena growth mindset itu adalah tentang membongkar pola pikir yang lama di mana kita ikut aturan tanpa berpikir dan ketika Hmm. kita salah jadi kita takut salah gitu. Ya memang Hmm. ini juga tergantung lingkungan ya. Kadang-kadang ada lingkungan yang Hmm. tidak mengizinkan kita untuk salah dan belajar gitu. Jadi ikut aturan kalau salah ya kamu salah kayak gitu. Hmm. Tapi eh, ini semua kontrolnya ada di diri kita kok gitu. Kalau kita Hmm. mengizinkan diri kita salah dan kita nggak jahat sama diri kita gitu ya. Kayak contoh gini misalnya, kalau Mbak Mala salah gitu ya, dan Mbak Mala bilang, sorry ya, Mbak Ivana saya salah gitu. Saya nggak akan ngebodoh-bodohin Mbak Mala kan gitu. Saya kayak, oh iya nggak apa-apa kok Mbak Mala gitu. Kita coba Hmm. lagi aja gitu. Hmm. Tapi kenapa ya? Coba kalau kita resapi, kita refleksiin dikit, kita tuh kalau salah suka ngatain, duh si bego ini gitu ya. Kok kamu bisa sih salah gitu. Kayaknya kita jahat gitu. Kita tuh jahat Hmm. sama diri kita sendiri dan kita tuh suka ngatain diri kita tuh kayak bego banget sih gue bisa salah kayak gini gitu. Hey Hmm. gitu kan, kamu tuh ya manusia gitu. Jadi kamu salah ya nggak apa-apa gitu loh. Asal Hmm. salahnya jangan diulang-ulang berkali-kali gitu. Hmm. Jadi salah itu ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Dan Hmm. mungkin ini juga salah satu em, apa ya pola asuh ya dari kita orang Asia di sini kan kita juga Hmm. kayaknya orang tua kita strict banget sama sama kesalahan gitu ya. Kayak Hmm. contohnya dulu eh, saya pernah dipaparin gini, kalau anak bule gitu ya mecahin vas bunga emaknya nih yang emaknya suka Hmm. banget gitu. Begitu tuh anak mecahin, anaknya dipegang tangannya, ditanya, kamu nggak apa-apa gitu. Hmm. Kamu ada yang luka nggak karena pecahan kaca ini gitu. Hmm. Tapi kalau anak Asia mecahin vas bunga kesukaan mamanya, abis dah kita gitu. Iya kan? Hmm. Hmm. Kamu kan tadi udah mama bilang makanya jangan kebanyakan tingkah gitu kan udah kayak ulet gini gini habis dah kita gitu. Jadi itu ya mungkin kita jadi kayak oh kita salah gitu dan kita Hmm. nggak boleh salah gitu. Ya itu sih Hmm. gitu. Jadi ya mungkin diperhatikan lagi gitu. Jadi self driving ini juga secara ini juga waktu saya baca kebetulan 11 tahun yang lalu benar-benar pas keluar tuh di toko buku di belak. Jadi itu modelannya self drivingnya ini ya di apa dipaparin tuh depan terus ininya tuh dibalik gitu. Jadi saya bisa Hmm. baca summary belakangnya. Saya Hmm. ngerasa oh Prof Renat ini ya nulis buku baru. Hmm. Saya baca-baca oh kayaknya seru. Begitu saya baca self driving ini salah satu buku yang saya baca tuh benar-benar saya pelan-pelanin gitu. Karena Hmm. ya itu gitu ternyata buku yang bisa ngebongkar banyak-banyak elemen gitu tentang pola pikir kita gitu. Pola pikir bukan cuma sekedar ya udah tulisan gitu ya tentang pola pikir. Tapi begitu kita resapi gitu ya, at least saya resapi, ternyata oh iya ya benar Hmm. kita tuh seringkali ngikut aturan tanpa berpikir misalnya gitu, terus Hmm. jadi takut salah, Hmm. nunggu arahan yang kayak gitu. Hmm. Itu nggak akan maju sih gitu. Kita butuh cara baru untuk maju. Gitu. Itu Hmm. sih. Hmm. Oke, Mbak. Oke, jadi mungkin kuncinya adalah kita mencoba dulu dan jangan pernah Hmm. takut salah gitu ya. Walaupun ketika kita mempunyai, ketika pelaksanaannya gitu ya, ketika kita melakukannya ada kesalahan, tapi coba untuk menjadi lebih baik dan mengatasi kesalahan Mm-mm. itu sendiri gitu ya. Ataupun juga ya jangan takut dulu gitu ya. Kita coba kontrol dulu, Mm-mm. coba dulu aja gitu. Dan ternyata baru tahu juga ya Mbak ya, ketika memang pola asuh pun juga sangat mempengaruhi gitu ya, antara mungkin yang ada Pengaruh. di Barat ataupun juga di Asia gitu ya, itu sangat mempengaruhi gitu ya untuk dari kondisi manusia itu sendiri gitu ya Mbak ya. Ya, cultural background ya kan. Makanya Hmm. kalau di film-film lah, at least kalau misalnya ini teman-teman yang di luar itu ya gitu ya, at least negara barat itu dia kalau
ditanya siapa yang mau nanya, rebutan banget nanya, kayak Hah, kan lu udah nanya gitu, sekarang giliran gua nanya gitu. Itu tuh anak-anak kita di sekolah, anak les hmm, saya deh yang bener-bener one on one ya sama hmm. saya gitu. Kamu ada yang mau nanya nggak? Nunduk. Kalau kata bapak tuh, kata prof, langsung udah dia nyari pulpen yang jatuh. Nunduk semua kayak emangnya Hmm, kenapa sih gitu. Sebelum hmm, nanya aja tuh kita langsung ngerasa jangan deh, kayak pikiran apa, kayak pertanyaanku bodoh deh, jadi nggak usah deh hmm, gitu. Atau hmm, kayak pertanyaannya mungkin nggak bodoh tapi mungkin aku yang kelihatan bodoh karena aku nanya-nanya, kayak yang lain udah ngerti kok, aku doang ya yang belum ngerti gitu. It's hmm, okay, sebenarnya kalian semua belum ngerti kok. hmm. Iya, Gitu. berarti mungkin ketika kita merasa takut tuh ada beberapa pemikiran yang menahan gitu ya Mbak ya untuk kayak Mm-mm. tidak melakukan itu gitu ya Mbak ya. Ah, mungkin Mm-mm. kayak ada perasaan, aduh takut salah atau kayak kayaknya orang-orang lain bisa gitu ya. Nah itu ada pemikiran overthinking gitu ya Mbak Mm-mm. ya kalau misalnya istilah sekarang gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Hmm, Mental blocks kan. mental blocks, oke oke Mm. sip Mbak kalau gitu. Nah untuk jadi self driving ini pun juga perlunya eh, apa ya kemampuan untuk pemikiran seperti creative thinking ataupun juga yang keduanya adalah critical thinking gitu ya Mbak. Boleh dijelasin lagi gak sih Mbak lebih lanjut kenapa sih creative thinking dan critical thinking ini pun menjadi poin utama gitu ya untuk melakukan self driving? Oke. Jadi memang untuk yang di ranah-ranah pikiran ini gitu ya, selain tadi self disiplin itu udah pasti yang pertama, ranah pikiran ini diutamakan gitu karena segala sesuatu tuh berasal dari pikirannya kita gitu. Hmm. Critical thinking adalah sejauh kita bisa menanyakan ini benar atau enggak sih sebenarnya gitu. Hmm. Jadi seringkali kita tuh hidup dalam mode default aja gitu ya, auto gitu. Ya udah yang biasanya dilakuin adalah ini, ya udah dilakuin gitu. Jadi Hmm. itu nggak kritis gitu. Sebenarnya ada nggak sih cara lain untuk kita melakukan ini gitu supaya kita lebih efisien? Itu ketika kita mulai bertanya tentang itu, kita akan dapat jawaban baru dan kita akan bisa berpikir lebih kreatif gitu. Kreatif thinking itu kan gimana kita nge-create ya, gimana kita membuat gitu. Membuat apa? Ya membuat sesuatu yang baru gitu. Nah, gimana kita bisa membuat sesuatu yang baru kalau kita nggak pernah nanyain jalan kita yang lama ini gitu. Gampangnya kalau kita lewat jalan yang sama ketika kita kerja, itu mungkin boleh nih teman-teman mulai coba, coba yuk kita lewat jalan yang lain gitu. Karena seringkali jalan yang macet yang kita tahu itu ya udah cuma satu-satunya jalan yang kita tahu gitu. Kalau ditanya emangnya nggak ada jalan lain? Em, ada sih gitu, tapi repot misalnya gitu, tapi ribet gitu. Nah, orang yang nggak mau repot sama ribet itu repot tuh. Gitu. Jadi, em, karena kalau untuk kita membuat sesuatu yang baru, ya kita mesti berani repot dan ribet juga gitu. Itu kan kreatif gitu. Dan manusia pada dasarnya adalah pembuat gitu, kreator. Sama kayak pencipta kita adalah pembuat, kita juga dibekali bibit-bibit membuat gitu. Makanya orang kalau yang kerjaannya begitu-gitu aja gitu, pernah dengar sangkar emas kan ya? Coba deh misalnya kita hidup kaya raya gitu ya, nggak ngapa-ngapain misalnya gitu ya, sehari-hari cuma makan tidur, ya udah jalan-jalan gitu, itu lama-lama depresi ternyata gitu. Itu penelitiannya agak hah kok bisa ya gitu, agak yang mengagetkan gitu kan. Kebutuhannya terpenuhi gitu, kok bisa sih dia akhirnya depresi gitu, padahal semuanya udah aman jaya gitu ya. Ternyata itu manusia itu kalau nggak membuat sesuatu dan nggak mengerjakan sesuatu itu ternyata bisa down juga gitu. Makanya mungkin yang paling jelas terlihat adalah pensiunan ya gitu. Orang-orang tua yang pensiunan yang biasanya dia kerja tiba-tiba pensiun, sering dengar nggak tuh teman-teman ceritanya? Tiba-tiba dia sakit gitu ya. Padahal waktu waktu masih masa kerjanya tuh walaupun udah usianya lanjut gitu ya, udah lansia, waktu dia masih kerja orangnya seger gitu ya secara badan, pikirannya tajam gitu ya, sama kayak Prof gitu ya. Prof juga usianya udah lanjut tapi masih produktif bukunya, mengajarnya, ngisi seminarnya gitu, sehat gitu. Tapi orang-orang tua yang begitu pensiun, padahal punya uang pensiun gitu ya, kita ini ngomongin yang sejahteranya, langsung sakit ini, sakit itu gitu, yang tadinya kayaknya nggak ada jadi sakit gitu ya, terus tiba-tiba mukanya kayak jadi kusem gitu ya, jadi lebih loyo gitu. Nah itu gitu. Ketika kita nggak berpikir,
ya itu lama-lama akan apa ya, memakan kita juga dari dalam gitu. Di sini Prof banyak ngajarin ternyata di dalam dunia ini 98% orang tidak berpikir gitu. Dan sisanya itu dia berpikir kalau dia berpikir gitu. Ternyata tuh kita tuh ngerasa kalau kita kayaknya mikir deh gitu. Tapi ternyata kita tuh nggak benar-benar mikir gitu. Jadi saya pernah bikin review buku self driving dari sisi pikirannya tuh berpikir kritis di tengah masyarakat yang krisis berpikir gitu. Jadi ternyata kita juga bisa loh punya cara-cara baru asal kita mau berpikir gitu. Jadi critical thinking adalah mempertanyakan hal lama kita, apakah tidak ada hal baru, dan creative thinking adalah ketika kita bisa membuat hal yang baru gitu. Oke, Mbak. Jadi creative thinking dan critical thinking ini jadi utamanya juga gitu ya untuk jadi self driving. Nah, Mbak, gimana sih Mbak cara biar kita memupuk gitu ya, bisa menanamkan gitu ya critical thinking ini dan creative thinking ini gitu. Karena mungkin kalau misalnya di Indonesia sendiri gitu ya Mbak ya, kebanyakan kalau misalnya untuk creative thinking pun juga di sekolah pendidikan dasar gitu atau misalnya di sekolah-sekolah wajib gitu ya, Mbak. Jarang sekali untuk bisa memupuk untuk creative thinking. Kebanyakan kalau kita kan banyaknya ya udah banyaknya logika, tanya jawab, misalnya matematika utamanya, fisika, banyaknya kan Mm-mm. mainnya logic gitu kan, Mbak. Gimana sih, Mbak, biar kita tuh bisa menumbuhkan, meningkatkan creative thinking ini, Mbak? Oke, jadi pikiran sama mind and body kita kan nyambung ya. Hmm. Seringkali tuh kita fokusnya begitu gitu. Memang betul segala sesuatu yang kita lakukan dimulai dari pikiran. Tapi jangan lupa ternyata badan kita secara jasmaniah ini mempengaruhi pikiran kita juga gitu. Ini seringkali teman-teman mungkin udah tahu ya. Kalau kita lagi bad day gitu ya, muka kita tuh akan kayak gitu ya, suram lah gitu muka kita. Tapi coba maksa aja, maksa senyumin diri kita, gitu. Kayak selebar mungkin gitu, selama 1 menit. Surprisingly, itu akan membuat mood kita better loh. Gitu. Jadi lebih baik ternyata. Padahal kita juga nggak senyumin apa-apa dan senyum itu maksa gitu. Bukan saya nyuruh fake smile ke orang ya gitu. Tapi coba misalnya di kamar mandi dulu gitu ya. Lihat cermin, senyumin diri kita selebar mungkin senyum yang kamu bisa di otot mukamu itu gitu ya. Nanti ternyata itu akan brighten up our mood sebenarnya gitu. Nah, untuk kita jadi kreatif itu nggak dimulai dari kita mikirin apa ya gitu. Tapi tadi gitu. Kalau misalnya di kelas deh gitu ya, settingnya di kelas. Gimana nih, sekolah kan udah ada kurikulum ini. Coba duduknya dibedain misalnya gitu. Duduk kan di sekolah berbaris gitu ya. Gitu. Coba misalnya duduknya bisa nggak sih kita mejanya kita geser gitu ya. Kita mejanya dulu deh kita geser. Jadi bentuknya kayak kursi seminar dulu gitu. At least kan ada yang berubah gitu. Oh mejanya jadi nggak ada nih. Habis itu kita misalnya bisa pakai yang melingkar gitu ya. Prof tuh suka banget kalau duduknya melingkar di kelasnya beliau juga kayak gitu gitu. Duduknya melingkar tuh kalau di UI gitu. Kenapa? Karena Prof udah jengah gitu ya ngeliat ya udah sederet lagi kayaknya udah dari zaman dinosaurus kelas tuh bentuknya sederet lagi gitu jadi harus ada perubahan tuh di hal-hal kecil yang kayak gitu yang simple gitu nah hal-hal simple ini kan seringkali kita overlook ya gitu kita tuh kalau kreatif begini kita buat apa ya gitu nah ternyata tuh hal-hal yang kayak gitu di depan mata kita tuh bisa berubah gitu terus yang kayak tadi jalan gitu ya. Jalan tuh biasanya lewat sini. Coba nggak sih kita jangan lurus-lurus aja. Nanti kita kanan dulu, kiri, kiri. Akhirnya mungkin tembusnya di jalan itu lagi. Tapi at least kita nyoba gitu. Karena tadi sesuatu yang asing itu bikin otak kita tuh sebenarnya tidak nyaman gitu. Tapi kalau otak kita nyaman terus, kita nggak tumbuh karena dia nggak kebiasaan lihat hal di luar dia gitu, di luar otak kita tuh gitu. Jadi creative thinkingnya tuh nggak muncul gitu. Terus pakai jam. Biasa di kiri, coba di kanan gitu. Teman-teman di sini mungkin kita biar nggak ngantuk kalian ini saya tanya deh. Coba jawabnya di chat kali ya. Teman-teman di sini siapa yang bisa sikat gigi dengan tangan yang tidak dominannya gitu. Jadi misalnya kalau nulis pakai tangan kanan dan tangan dominannya kanan, sikat gigi kan pakai tangan kanan ya. Teman saya yang kidal sikat gigi pakai tangan kiri gitu. Bisa nggak sikat giginya pakai tangan kanan atau yang tangan kanan nih teman-teman bisa nggak sikat giginya pakai tangan kiri gitu. Berapa banyak yang bisa coba jawab nih?
Kalau kalau bisa nih, mantap. Ada yang bisa nih Mbak, Mas Nggak bisa. Syaiful. Masa itu bisa. Iya, pernah nyobain, tapi mencong. Nggak bisa, tapi pernah nyoba. Nah, waktu nyoba, itu mungkin ada perasaan frustasi sedikit gitu ya. Ada perasaan bodoh gitu yang kita kita iniin gitu kayak ngapain sih gitu dan hasilnya tuh nggak bagus. Akhirnya ya udah gitu. Kita balik lagi kan ke tangan kanan gitu. Hmm. Tapi ternyata itu tuh nggak butuh waktu lama loh untuk kita tuh akhirnya bisa sikat gigi pakai tangan yang tidak dominannya kita gitu. Nah, pernah coba tapi meleset-meleset nih Mbak Nurul. Betul gitu. Ya namanya juga belajar gitu. Sama kayak anak kecil kan gitu kan. Untuk belajar jalan juga dia mencong-mencong gitu. Lenggak-lenggok jatuh gitu. Hmm. Tapi yuk coba nih ya. Mungkin PR nih buat teman-teman sekalian juga gitu. Jadi biar merbabu nggak cuma ngasah rasa aja nih gitu. Tapi ngasah perilaku kita juga dicoba deh ketika kita berani nyoba untuk sikat gigi kan nggak bahaya ya gitu Hmm. dan pelan-pelan aja gitu paling banter kalau ini sedikit mungkin nanti bisa sariawan kali ya gitu tapi maksudnya at least tidak membahayakan yang gimana-gimana gitu ya kalau mungkin ngubah jalan bisa jadi ini kali ya bisa telat atau apa gitu tapi Hmm. coba di hal-hal kecil yang remeh banget kayak gini gitu ya makeup misalnya kita biasa pakai tangan kanan cobain pakai tangan kiri gitu pelan-pelan kalau hasilnya kurang baik ya dirapin lagi pakai tangan kanan tapi at least tangan kirinya udah nyoba gitu Hmm. ya jam tangan ya biasa di kiri kita coba di kanan gitu jadi biasakan diri kita tuh tidak nyaman seperti itu gitu supaya ketika tadi ada uncertainty tidak nyaman di luar kita tuh tidak bersungut-sungut gitu tapi kita kayak oh biasa ini tidak nyaman gitu kayak gitu sih Hmm. Hmm. nyamanlah untuk tidak nyaman kayak Oke, gitu. jadi mungkin dari kebiasaan yang lama dicoba untuk Mm, berubah sedikit, digeser gitu ya, Mbak ya, mm, sedikit gitu ya, itu tuh mm, juga bisa apa ya, mengubah pemikiran kita gitu ya, bahkan juga iya. membuka, oh ternyata jadinya kayak gini ya, ketika kita Mm, bergeser gitu ya, yang awalnya biasanya perjalanannya cuma A gitu ya, eh jadi belok ke B atau ke C gitu ya, itu tuh juga meningkatkan rasa apa ya pemikiran kita gitu ya, secara kreatif gitu ya, Mbak ya. Oke, mm. aku Prof kebetulan baru tahu kayaknya nih, Mbak. iya Prof kayaknya pernah dapat insight ya kalau nggak Hmm. salah tuh Prof pernah cerita sebelum beliau nulis self driving ini dan salah satu insightnya kenapa mesti ada kreatif dan critical thinking ini jadi gini dulu Prof itu kerjanya kan di Kompas ya Hmm. di daerah Palmerah situ kan gitu. Hmm. Jadi beliau tuh kalau jalan set gitu ya dari jalan apa namanya ya sebelum Sudirman situ gitu ya terus naik Bundaran Semanggi sampailah di kantor Kompas di Palmerah. Hmm. Suatu hari beliau itu mau jalan ke Blok M Hmm. gitu. Jadi dari Semanggi kan harusnya lurus bukan naik itu kan. Tapi tahu-tahu beliau udah naik ini putaran Semanggi itu gitu. Dan Hmm. arah bergeraknya ke Palmerah lagi gitu. Lah, Hmm. kok jadi di sini gitu. Disitulah Prof merasa, oh ternyata saya tuh hidup di auto automatic thoughts-nya itu, automatic Hmm. berpikirnya itu gitu. Ternyata begitu ya gitu. Nggak ngeh gitu. Tiba-tiba kita begitu aja. Nah itulah kita tuh nggak sadar kita tuh seringkali disetir sama keadaan yang seperti itu gitu. Karena Hmm. minimnya kita berpikir gitu. Semenjak itu Hmm. Prof jadi semakin mindful untuk yang dia kerjakan di depan mata tuh itulah yang dia pikirin gitu. Jadi jangan mikirin yang lain-lain kayak gitu. Hmm. Gitu di seringkali ya itu yang kita tidak sadar gitu. Nah, Prof juga pernah bilang gini, kalau kita sering dengar outside of the box gitu ya. Ayo keluar dari kebiasaan lama. Kata-kata keluar itu di pikiran kita menakutkan gitu. Hmm. Karena kita jarang keluar, mungkin nggak pernah keluar. Kalau kita disuruh keluar takut gitu. Jadi Hmm. Prof lebih suka pakai termsnya itu stretching gitu. Jadi kalau boxnya segini, yuk kita ada learning zone-nya, kita Hmm. stretching sedikit gitu. Sedikit aja, Hmm. nggak usah banyak-banyak. Sedikit dulu, tadi lima Hmm. menit, 5 menit, 5 menit, Hmm. sedikit-sedikit dulu, nggak apa-apa gitu. Dan Hmm. ya itu ya, be kind to yourself gitu. Nggak perlu satu hari kamu jadi jreng, jadi berubah, jadi master gitu. Nggak perlu. Kamu memang masih belajar kok. Jadi ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan salah, ulang lagi, nggak apa-apa pelan-pelan gitu. Kayak gitu. Hmm. Hmm. Menarik, Pak menarik, Mbak. Saiful.
Hmm, Iya nih Pak Saiful juga. menangkan hobi. Iya, betul, Oke. Pak. Hmm. Jadi mungkin ketika ada hal yang baru pun juga melatih otak kita tidak jadi autopilot aja gitu ya Mbak ya. Jadi ada Mm-mm. proses berpikirnya juga gitu ya untuk meningkatnya. Mm-mm, Oke betul. Mbak. Nah, eh mungkin kalau misalnya itu kan dari segi untuk kemampuan kita untuk berpikir gitu ya Mbak ya. Tapi juga di sini ada risk taker atau mengambil resiko gitu, Mbak. Kadang sebagai insan manusia tuh kadang untuk mengambil resiko tuh kadang kayak sulit gitu, Mbak. Ini tuh kenapa sih Mbak untuk risk taker gitu ya? Bisa dijelasin lebih lanjut gak sih Mbak? Kenapa risk taker tuh eh, poin elemen juga nih di self driving, Mbak? Mm-mm. Jadi kalau risk taker itu kan tadi ya ngambil resiko, resiko apa? Resiko terlihat bodoh. At least itu dulu deh gitu. Banyak kenapa saya sering ngomongin kebodohan ini gitu ya? Bukannya kenapa gitu. Dan mohon maaf kalau terdengarnya mungkin kasar. Hmm. Tapi coba kalau misalnya kita mau jujur sama diri kita ya, kita tuh takut banget terlihat bodoh loh gitu ya kan. Yang kayak tadi gitu. Kita tuh nggak mau nanya karena kita takut terlihat bodoh. Dan kita seringkali nggak mau belajar karena awal mula kita belajar, kita pasti bodoh gitu. Hmm. Kita pasti ada rasa frustasi itu gitu. Kayak susah banget gitu. Dan memasuki masa itu tuh adalah satu zona yang tidak nyaman gitu. Karena kita nggak mastering di situ gitu. Manusia kan senengnya kan mastering gitu kan. Hmm. Jadi itu kenapa apa namanya risk taker itu perlu gitu mengambil mengambil resiko apa ya resiko itu gitu resiko untuk belajar hal yang baru itu kan sebenarnya menakutkan juga gitu. Hmm. Nah, risk taking ini juga bukan ngomongin soal gambling gitu, karena risk taking ini adalah seberapa kita justru siap mengkalkulasi kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu. Dan kita tuh siap berpikir yang kayak tadi. Jadi balik Hmm. lagi sebenarnya gitu. Ambil resiko ini bukan judi, tapi sebenarnya terukur gitu. Hmm. Dan kita risk taking ini kan ngomongin gini, kalau kita ngomongin anak sekarang kan ngomongnya worth it nggak sih? Kayak gitu kan. Nah, kalau dia ngerasa itu nggak worth, dia nggak akan lakuin gitu. Nah, worth apa enggak tuh apa sih yang kita timbang? Kan harga yang dibayar sama apa yang kita dapat gitu kan. Seberapa jauh kita berani untuk bayar harga gitu. Jadi keberanian itu juga ada. Gitu. Nah, bayar harga bukan ngomongin soal uang aja gitu, tapi Hmm. seberapa kita berani sih untuk bayar dengan tenaga kita, seberapa Hmm. banyak dengan uang juga, seberapa dengan rasa malu kita tadi Hmm. pertama belajar pasti ada rasa malunya. Seberapa kita mau invest waktu kita, seberapa mau invest emosi kita di sana gitu. Hmm. Yang kayak Hmm. gitu. Jadi Hmm. kalau ngomongin in terms of belajar ya gitu. Tadi kan Mbak malah juga learning analyst gitu. Menganalisa pembelajaran seseorang kan kayak gitu ya gitu. Jadi ada harga-harga itu gitu. Terus Hmm. seberapa kita mau terima konsekuensinya dan kita rela memperbaiki kalau kita ada salah gitu. Hmm. Tadi unlearn. Jadi learn, relearn gitu, unlearn gitu. Hmm. Jadi kayak gitu. Jadi nggak cuman cari aman aja gitu, tapi kita tadi berani gitu, berani ngambil resiko. Oke, Hmm. kita perlu nih keluar dari zona aman kita atau tadi karena menakutkan, boleh nih kita dorong dikit nge-stretch gitu. Jadi ya Hmm. resiko itu kan juga sebenarnya bisa dilatih gitu. Kalau Bapak suka bilang dan di buku self driving juga dibilang gini, berlatih aja gitu yang kayak tadi saya bilang gitu. 5 menit berlatih aja karena keberanian itu bisa dipupuk, keberanian itu bisa dilatih gitu. Dan resiko itu kan sebenarnya bisa dijinakan gitu. Hmm. Hmm. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan lanjutan sih, Mbak. Kalau misalnya untuk mengambil resiko kan kadang kayak mengambil resiko tuh ada yang sangat ekstrim ataupun juga ya sedikit demi sedikit gitu ya, Mbak ya. Gimana sih, Mbak, kalau misalnya untuk menjadi good risk taker ini gitu ya, Risk yang taker baik ya. itu gimana sih, Mbak gitu? Oke. Yang tadi kalau good risk taker itu gini, ketika kita itu spend less than what the income gitu ya. Hmm. Jadi maksudnya gini, kalau kamu punya waktunya 2 jam gitu, jangan coba-coba ngambil kegiatan yang 2 jam setengah gitu. Kalau kamu punya uangnya 100, jangan spending lebih dari 100 yang kayak gitu. Jadi, nah dari mana kita tahu
ukuran awalnya ya karena kita tahu gitu. Jadi kalau bahasa ininya mungkin tahu dirinya gitu. Jadi Hmm. kita tuh harus sadar dulu kita tuh punyanya seberapa sih dan seberapa yang kita mampu sih gitu. Itu pertamanya gitu. Jadi kenal diri kita dulu pertama-tamanya gitu. Kenal diri juga salah satu core dasar ya kalau di mau ngapain aja gitu. Ini kalau kayak saya straight sedikit teman-teman yang SMA gitu ya seringkali datang nih ke psikolog nanya tes minat bakat gitu ya. Saya bagusnya apa ya gini-gini. Ya itu akan saya cari tahu dulu akarnya gitu. Dia tuh tahu diri dia seberapa sih gitu. Ini kan Hmm. sebenarnya kayak gini. Kayak saya bingung mau tujuannya kemana gitu ya. Atau saya tahu nih yang bagus saya tuh ke kantornya partner Inc. Tapi saya nggak tahu ya kantor partner Inc. itu cara jalannya gimana ya. Akhirnya saya telepon Mbak Mala. Mbak Mala boleh kasih tahu nggak kantornya partner Inc. itu gimana ya gitu. Saya udah di jalan nih gitu. Hmm. Mbak Mala akan nanya apa ke saya? Pasti kan Posisinya nanya, di hmm. iya betul itu. Mbak Ivana sekarang posisinya di mana ya Mana gitu. ya. Biar saya Hmm. gampang nuntunnya gitu. Iya. Nah itu gitu. Kita tuh kalau mau ditanya gitu ya kayak misalnya saya tuh sering tes minat bakat sama adik-adik SMA, kuliah Hmm. ini ya mau tahu jurusannya. Saya akan tanya, kamu tahu diri kamu tuh semana? Kamu sekarang posisinya di mana gitu. Hmm. Apakah kamu tahu kapasitas berpikirnya, tes IQ kayak gitu ya. Hmm. Apakah kamu tahu minat kamu? Kalau nggak tahu tes minat gitu ya. Hmm. Bakatnya apa? Kamu tahu nggak eh, kegiatan-kegiatan apa yang secara natural itu kamu Hmm. just flow aja gitu loh. Kayaknya buat orang sulit gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang buat ngomong aja tuh susahnya minta ampun. Tapi ada orang-orang tuh yang bukannya bawel, tapi somehow dia kalau ngomong sama orang ngalir aja gitu ya. Oh, public speakingnya bagus nih gitu. Itu bakat gitu loh. Itulah Hmm. yang kamu bawa gitu secara natural gitu. Dan yang saya tanyakan adalah bukan pekerjaan yang dia mau gitu. Atau bukan jurusan yang dia mau. Saya akan tanya kegiatan apa sih yang kamu paling suka untuk kamu lakukan dan kamu mau melakukan for the rest of your life gitu. Hmm. Itulah gimana kita nemuin minat bakatnya anak-anak Hmm. gitu. Nah Hmm. itu jadi ngambil resiko juga gitu gitu. Kamu Hmm. tahu apa sih tentang diri kamu sejauh apa gitu. Em, mau belajar bahasa baru gitu. Kamu berani nggak ngambil investasi untuk menginvestasikan waktumu misalnya 2 jam sehari gitu untuk kamu belajar itu gitu. Itu sih jadi ngambil resiko itu dasarnya kan gitu. Kita tahu dulu nih apa yang kita tahu dan seberapa banyak kita mau spending untuk taruh di atas meja. Ini loh yang saya punya gitu. Hmm. Jadi itu Hmm. dulu. Hmm. Oke, oke, Mbak. Jadi udah harus tahu ukurannya dan kita tahu posisi kita ada di mana gitu ya, Mbak ya, untuk jadi bisa Betul. mengukur seberapa besar ya untuk resiko yang kita bisa ambil gitu ya. Mm, Oke, nah lanjut Mbak. Di sini ada power of simplicity. Nah ini mm. kayaknya mungkin nggak terlalu familiar gitu. Apa sih Mbak ini Mbak? Ya, power of simplicity ini kan ya sebenarnya kan MC kuadrat ya. Hmm. Rumus terkenalnya si Einstein gitu. Dan Einstein dapat Nobel gara-gara rumus ini gitu. Walaupun yang diciptainnya banyak gitu. Tapi otak manusia itu sederhana dan kita tuh seneng hal-hal sederhana yang bisa kita ingat gitu. Cuman hal-hal sederhana aja yang kita bisa ingat. Makanya saya dari tadi ngasih contohnya juga hopefully cukup sederhana gitu ya. Sederhana enough buat teman-teman bisa ingat gitu. Kalau kita ngomong gitu ya, mau sok pinter atau apa gitu ya, yang ribet-ribet gimana, itu nggak akan masuk juga gitu. Jadi Bapak juga gitu ya, Prof Reynolds itu yang saya kagumi salah satunya adalah beliau itu profesor ya, guru besar yang udah pengalamannya udah nggak usah diomongin lagi gitu. Tapi itu beliau bisa mentranslate hal-hal heboh dan rumit jadi hal-hal yang sederhana gitu. Bahkan kalau teman-teman baca gitu ya di Goodreads, buku self driving tuh pernah dapat rating 3 apa 2 gitu kalau nggak salah. Tapi ulasannya cukup menjelaskan. Jadi ulasannya bilang gini, terlalu simple untuk buku yang ditulis oleh seorang profesor katanya gitu. Terus saya kayak ngerasa mungkin untuk di hari-hari ini terlihatnya simple gitu. Tapi untuk buku yang terbit 11 tahun lalu yang kita nggak banyak lihat sosial media dan bisa belajar dari kreator-kreator yang hebat ini gitu, buku ini juga lumayan loh gitu. Dan justru karena kesimpelannya itulah saya pada waktu itu anak SMA yang baru lulus udah bisa baca buku yang ditulis sama profesor gitu.
Kalau saya zaman itu gitu ya, berpikir ulang kayak anak SMA disuruh, nih baca nih buku terus profesor, saya nggak bakalan mau gitu. Orang saya udah tahu kok gitu loh. Jadi kita kan sebagai manusia juga ada ya gitu imajinasi, ah itu mah gapnya kejauhan, itu bukan buat saya gitu. Tapi Hmm. begitu baca buku ini tuh, oh ternyata ini loh isinya gitu, gampang banget dicerna gitu. eh Bapak tuh pakai pakai apa namanya, contoh-contohnya di buku ini tuh singa sama kambing gitu kan. Hmm. Kalau satu perusahaan orangnya perform semua nih, orangnya singa-singa-singa gitu ya, yang sangar, yang mantap, tapi dipimpinnya sama pemimpin yang loyo gitu ya, si Hmm. kambing. Itu perusahaannya kan jadi perusahaan mengembik gitu. Cuma bisa be gitu, kambing. Tapi kalau perusahaannya kambing dipimpin sama singa, perusahaannya akan jadi perusahaan besar gitu, karena pimpinannya besar gitu. Itulah apa namanya, ya kita udah ngomongin ketika self driving itu bisa mendrive orang lain juga itu kayak gitu. Jadi apa namanya, eh contoh-contohnya juga contoh-contoh sederhana gitu, the power of Hmm. simplicity gitu. Kalau ngomong terlalu muter-muter juga kan orang bingung gitu, Iya. dan ide kita akan jadi wasted dan percuma kalau kita nggak bisa mengkomunikasikannya sama orang gitu kan. Dan Hmm. mengkomunikasikan sama orang itu kan formnya yang paling sederhana aja, kita ngobrol Hmm. gitu, Hmm. gitu sih. Oke, Mbak. Jadi mindset kadang kayak orang suka berpikir ya, Mbak ya, untuk jadi orang yang keren tuh biasanya harus lebih kayak lebih advance gitu, atau mungkin kayak Mm-mm. kayaknya kalau sederhana orang lain juga bisa gitu ya. Ternyata sebenarnya Mm-mm. untuk jadi power of simplicity pun juga itu tuh hal yang luar biasa dan tidak banyak orang yang bisa untuk menjadi orang yang simple gitu ya, Mbak ya. Itu mungkin juga perlu untuk dilatih ya, Mbak ya, untuk jadi power of simplicity ini. Betul. Jadi ya justru menyederhanakan pemikiran itu sulit ternyata Hmm. gitu. Kalau Hmm. ngeribetin bisa, karena pikiran kita kan penuh imajinasi dan imajinasi kita bisa liar gitu. Hmm. Justru itu. Makanya ada yang namanya orang overthinking gak sih gitu. Karena Iya. pikirannya ruwet. Dan semakin malam semakin jadi itu, semakin Hmm. tumbuh lah itu si overthinking gitu. Kalau Hmm. yang orang underthinking kan kita nggak ngomongin gitu kan. Gitu sih. Hmm. Oke, oke. Nah, mungkin yang terakhir nih, Mbak, ada play to win. Apa sih, Mbak, Mm-mm. play to win ini, Mbak? Kalau boleh tahu. Oke. Jadi play to win di buku self driving ini dijelasin kalau kita itu bermain untuk menang, gitu. Bukan untuk nggak kalah, sekedar itu. Gitu. Jadi Hmm. di self driving ini juga kita diajarin untuk hidup tidak sekedar gitu loh. Kalau play to win kan kita melihat goalnya gitu ya, mau apa dan kita bisa untuk mencapai ke sana. Itu play to win. Tapi kalau misalnya kita main untuk sekedar nggak kalah sih bisa aja gitu, dan itu average gitu, akan jadi biasa aja gitu. Nah, play to win ini di sini ngomongin juga tentang gimana kita punya spirit of excellence gitu. Ketika Hmm. kita mau menang kan nggak bisa kita punya satu, kita nggak bisa punya mindset orang yang kalah gitu. Iya dah yang lain bisa, ya udah yang lain aja. Kita nggak bisa punya mindset orang yang kalah gitu, dan kita nggak bisa punya mindset orang kalah di mana kita nyalahin orang lain gitu ya. Ya saya nggak bisa ini, soalnya dia sih begitu gitu. Itu mindset orang yang kalah. Hmm. Kalau di buku self driving secara spesifik bilang orang yang menang bikin program, gitu. Orang yang kalah bikin alasan gitu. Jadi mindset mindset orang kalah itu nggak boleh ada kalau kita memang mau menang gitu. Kalau kita mau menang dari pikiran dulu gitu. Hmm. Siap jadi driver yang mentalnya ksatria gitu. Oke, kamu boleh bisa kalah gitu ya, bukan boleh. Kamu bisa kalah. Tapi ketika kamu kalah, kamu ngevaluasi gitu. Kalahnya tuh karena apa sih? Jadi mentalnya juga mental ksatria gitu. Oke, hari ini saya kalah, saya selamatin kamu sebagai pemenang gitu. Tapi dicari tahu kenapa sih ya gitu. Jadi bisa belajar lagi, bisa grow lagi gitu. Dan Hmm. orang yang play to win bukanlah orang yang tidak sportif gitu. Kalau orang yang tidak sportif itu ntar jatuhnya bad driver gitu. Driver juga ada yang bad gitu ya. Orang-orang yang menahan orang lain untuk tumbuh itu bad driver. Dia mungkin punya influence tapi bad influence gitu. Hmm. Di sini kan kalau di buku self drive itu sebenarnya ada 4 kuadran gitu ya. Hmm. Ada driver sama passenger. Nah ini sama-sama dibagi dua. Driver juga ada yang bad driver, good driver, passenger ada yang bad passenger, ada yang good passenger gitu. Hmm. Jadi ya itu, kita tuh nggak bisa jadi orang yang egois gitu ya. Kalau orang yang egois tuh dia nggak bisa play gitu. Karena kalau kita play, kita main main juga sama orang lain gitu. Hmm. Jadi apa sih yang penting pada saat itu, kita bisa kolaborasiin, kita bisa kerjasamain gitu. Jadi di sini tuh play to win bukan soal
menang kalahnya, tapi masalah kehormatannya kita gitu. Hmm. Berani untuk mengakui kemenangan orang lain gitu, dan berani untuk mengakui kalau kita emang belum gitu. Dan kita bisa belajar gitu. Jadi ya play to win itu juga tentang win-win gitu, bukan mengalahkan orang lain gitu. Kita nggak ngomongin Hmm. soal ngalahin orang lain juga gitu, tapi Hmm. gimana membuat diri kita jadi excellent aja gitu, Hmm. tanpa ngeliat ke kanan ke kiri sebenarnya gitu. Hmm, terbayang, terbayang, Mbak. Jadi mungkin untuk kadang kayak bermain untuk tidak kalah ataupun bermain untuk menjadi menang pun ternyata itu berbeda ya, Mbak ya istilahnya. Ternyata untuk jadi bermain untuk kita menang tuh ternyata satu langkah lebih maju lagi dibandingkan kita bermain untuk kalah gitu ya. Atau Itu. bermain untuk sekedar tidak kalah gitu. Kebayang. Dan memang kalau misalnya dalam proses ini pun juga tidak ada menang ataupun kalah, tapi kita harusnya win and win gitu ya, win-win gitu ya. Win-win. Ya, Hmm. win-win. Oke, oke, kalau begitu. Nah, mungkin kita kasih kesempatan untuk partners untuk bertanya kali ya, Mbak ya, karena mungkin dari tadi aku terus nih yang bertanya. Nah, kira-kira partners, boleh nih kita buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya memungkinkan untuk open mic, boleh langsung saja open mic ataupun juga menuliskan di kolom komentar. Kira-kira nih, dari bahasan tadi antara aku dan Mbak Ivana, ada yang masih ingin digali lagi? Boleh langsung disampaikan saja. Oke, selamat siang Mbak Ivana. Salam kenal, saya Andi. Mohon maaf saya belum bisa on cam juga eh, karena sedang di jalan. Ada beberapa pertanyaan. Menarik sekali ini dan kalau saya ikuti gitu ya dari awal ini relate banget dengan konteks yang mungkin sedang saya alami saat ini. Nah, eh, dan juga ya mungkin tantangan yang terjadi saat ini ya di baik itu secara pribadi maupun di organisasi maupun secara umum di Indonesia. Nah, mungkin yang jadi poin pertanyaan saya adalah apa yang dapat dilakukan oleh seseorang pemimpin atau oleh diri sendiri mungkin ya untuk menciptakan environment yang mendorong self driving ini. Mungkin kalau konteks diri sendiri tuh sebagai orang tua kan kita juga pengen anak kita memiliki apa ya life skills ya self driving menurut saya itu salah satu life skills yang dapat membantu mereka di masa depannya di mana mungkin di masa depan mereka tidak tidak dalam kendalinya kita lagi apa orang tua lagi gitu. Nah, begitu juga di lingkungan kerja. Bagaimana sih kita menumbuhkan itu gitu ya. Kalau konteksnya lebih luas lagi mungkin di negara bagaimana negara ini bisa kemudian membantu konteks apa ya menciptakan environment atau lingkungan yang mendorong orang-orang untuk self drivingnya lebih baik ataupun bisa diaplikasikan gitu. Mungkin tuh Hmm. kali. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Andi untuk pertanyaannya. Oke, silakan untuk Mbak Ivana, bagaimana sih cara untuk menumbuhkan lingkungan yang bisa mensupport self diving ini gitu, Mbak? Oke, terima kasih Pak Andi udah nanya ya. Gimana cara menciptakan lingkungan untuk diri sendiri dan juga tadi ya dalam konteksnya orang tua ke anak ataupun ke apa namanya organisasi gitu ya. Yang pertama betul karena yang tadi saya bilang untuk biji itu bertumbuh kita butuh lingkungan yang sehat gitu. Jadi yang pertama karena tahu tadi sudah ada elemen-elemennya itu kita mendukung itu untuk bertumbuh dulu gitu. Contohnya gini, kayak misalnya konteksnya kalau ada kesalahan jangan cepet-cepet di point out kesalahannya gitu. Jadi yang salah ini tahu dulu nggak nih gitu. Dia apa sih yang dia bisa pelajari gitu. Sebenarnya gitu. Anak-anak juga kayak gitu gitu. Kalau ketika salah bukan kamu salah loh gitu. Itu keburu kaget gitu. Dan jangan kata anak gitu ya. Kalau di perusahaan juga kita digituin sama bos, atasan gitu ya. Itu pasti kaget gitu ya. Oh iya gitu. Tapi di challenge dulu pemikirannya gitu. Jadi masuk tuh ke pemikiran critical thinking sama creative thinkingnya gitu. Dia bisa berbuat apa dari pikirannya. Jadi di challenge kamu ngerasanya gimana ini gitu. Kan dia mungkin tahu salah atau enggak gitu ya. Kalau dia nggak tahu salah, dikasih tahu gitu. Oh ini tuh cara yang keliru sebenarnya gitu. Kamu tahu nggak ada cara lain nggak yang kamu bisa kerjakan gitu. Jadi pointing out salah itu sebenarnya penting karena
biasanya manusia itu nggak tahu kalau dia salah, kalau dia nggak dikasih tahu dia salah, atau nggak tahu, nggak ada konsekuensinya gitu. Itu biasanya dia nggak ngerasa salah aja gitu. Tapi cara kita mempointing outnya itu yang penting gitu, dan tidak buru-buru mempointing out gitu. Karena siapa tahu dia sendiri tahu kalau dia itu salah gitu. Tapi ada batas waktunya seperti apa gitu. Jadi itu yang pertama. Ciptakanlah at least lingkungan yang tidak menyalahkan orang yang sedang salah gitu. Tapi ciptakanlah lingkungan di mana orang tuh bisa belajar gitu. Oke, kamu salah. Jadi saran perbaikannya apa nih dari kamu gitu? Atau dari pikirannya dulu gitu. Ada nggak cara lain yang bisa kamu lakuin gitu? Atau sebelum dia salah mungkin ya. Kalau kita udah tahu nih, oh kayaknya nih jalannya ujungnya akan salah nih gitu. Lebih yang kayak gitu. Jangan langsung kamu salah loh gitu, lebih yang kayak ini ada cara lain nggak yang menurut kamu kira-kira akan works gitu. Jadi dari cara kita ngomong gitu, diksi-diksi itu bisa dipilih untuk membuat orang tuh sebenarnya semakin bertumbuh gitu. Anak kita juga seperti itu ya, Dek, kok susunya misalnya dibuang begitu gitu, kalau susu biasanya diapain Dek, misalnya gitu ya kan. Kalau susu dibuang-buang salah jatuhnya itu kan gitu. Kamu mau apain susunya? Kenapa susunya dibuang ke lantai gitu? Jangan-jangan dia mau gambar pakai air susu itu gitu. Karena anak-anak tuh kan kadang-kadang dia tuh nggak bermaksud untuk jahat atau salah seperti itu gitu kan. Tapi di pikirannya dia tuh dia maunya ini gitu loh. Gitu. Dan menurut saya juga gitu ya, orang manusia yang sehat itu tidak berniat untuk bikin jahat atau bikin salah gitu. Tapi di pikiran dia tuh apa sih gitu. Nah, mungkin itu kita sebagai pemimpin kritis dulu gitu, apa sih yang dipikirannya dia gitu, maksud kamu apa gitu untuk kamu ngelakuin ini gitu. Jadi jalan pikirannya dulu kita mesti tahu gitu, itu secara ini gitu. Nah yang kedua adalah jangan buru-buru itu tadi menolong atau mengambil mengambil kesalahannya gitu. Jadi seringkali itu pendelegasian tuh sebenarnya simpel tapi sulit gitu, sulit untuk kita mempercayai orang lain gitu, apalagi kalau kita udah tahu nih dia akan salah gitu, dan atau dia sudah salah gitu. Udah deh, sini sini sini, aku aja gitu. Jangan seperti itu gitu. Itu tuh akan membuat orang, oh ya udah gitu. Kalau dia itu ya udah dia aja gitu. Justru kita menanamkan apa namanya bibit passenger gitu. Ya udah gitu. Oh, kamu nggak bisa nyetir. Ini aku aja daripada kita celaka. Duduk duduk duduk. Nah, gitu. Tapi kita justru tuntun gitu. Oh, nyetir yang baik tuh gini loh gitu. Makanya itu beratnya jadi pemimpin itu ya, beratnya jadi pemimpin dan orang tua itu udah next level lagi gitu. Levelnya udah nggak kayak orang biasa gitu. Tapi dia sendiri tuh risk taking gitu. Risk takingnya tuh lebih naik lagi levelnya. Berani nggak si pemimpin ini jalan disupirin sama orang yang dia tahu akan salah gitu. Yang dia tahu kemungkinan nabraknya akan tinggi gitu. Ya kita kan bukan ngomongin soal nyupir tapi gitu. Jadi itu sih pemimpin beratnya di situ ya, level dia untuk mengambil resiko, berani dia untuk mempercayai, berani dia untuk mengambil, mungkin hasilnya nggak akan baik, atau mungkin hasilnya nggak akan lebih cepat, nggak akan lebih efisien daripada dia melakukan sendiri itu. Tapi kan pemimpin kalau ngelakuin sendiri semuanya capek juga gitu. Jadi ya itu pemimpin bisa membagi pikirannya, investasi dia beraninya kemana nih gitu. Menginvestasikan waktu dan tenaga kah untuk ngajarin anak barunya gitu, ataukah dia lebih mau mengeluarkan tenaga dia sendiri, nah gitu, kayak gitu sih. Hmm, Baik, terima oke. kasih Mbak Ivana. Terima kasih Penuhun. Pak. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga Mbak di kolom komentar dari Mbak Virgita. Ada pertanyaan bahwa untuk mengambil peran risk taker ini apakah tetap perlu banyak pertimbangan dan validasi pihak lain untuk memutuskan sesuatu tersebut kah Mbak? Itu Mbak pertanyaan. Oke, thank you Mbak Virgita. Jawabannya perlu. Jadi tetap perlu banyak pertimbangan, perlu gitu. Tapi diukur juga dari seberapa urgent ini untuk diambil gitu ya. Saya kalau kalau kita misalnya memutuskan untuk tinggal di mana gitu, misalnya mau beli rumah, mau menyekolahkan anak di mana, itu pasti pertimbangannya akan semakin banyak gitu. Tapi sebenarnya tuh jauh di dalam diri kita, kita tahu sebenarnya mau yang mana. Kita tadi, nah ini kita cuma butuh validasi untuk pihak lain seperti apa gitu untuk memutuskan sesuatu. Validasi pihak lain perlu gitu. Tapi pihaknya juga mesti dipilih dan difilter gitu. Jangan pernah ngambil nasihat dari, atau gini, jangan pernah ngambil kritik
gitu ya dari orang yang kamu nggak mau dengar nasihatnya gitu, atau dia sendiri nggak pernah ngejalanin itu gitu. Jadi validasi pihak ini harus orang yang lebih tinggi dari kita gitu. Lebih tinggi ini bukan berarti atasan gitu ya atau usia gitu, tapi lebih tinggi itu tadi misalnya level berpikirnya. Mungkin usianya masih lebih muda gitu ya. Terus misalnya cuman bawahan gitu. Tapi kalau dia pola berpikirnya beda dan dia menjalankan apa yang kita misalnya mau, ya udah boleh aja gitu. Tadi ya perlu banyak pertimbangan, terutama apa nih yang kita pertimbangkan. Sebenarnya yang kita pertimbangkan itu biasanya bukan pilihannya, tapi tadi kesanggupan apa sih, sejauh mana kita mau mengeluarkan sesuatu untuk harga yang kita akan bayar. Sebenarnya pertimbangannya di sana gitu. Jadi pertimbangan dan validasi perlu gitu. Hmm. Oke, gitu untuk Mbak Fir kita. Jadi mungkin ketika kita ingin mendapatkan validasi pihak lain, kita cari tahu dulu ya, telusuri dulu apakah memang difilter dulu ya untuk pihak lainnya. Dan memang kalau untuk mengukurnya itu kayak seberapa besar sih yang mau dikeluarkan gitu ya untuk resiko yang diambil. Oke, kita lanjut Mbak. Ada pertanyaan dari Mbak Salwa. Bagaimana sih Mbak caranya agar bisa tetap konsisten untuk bisa menjadi self driving ini di tengah ketidakpastian? Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan gitu? Jadi mungkin biar konsisten kita mempunyai self driving tuh apa sih Mbak yang harus dilakukan? Oke, kalau konsistensi kuncinya ada di diri sendiri. Jadi, tapi ada tips-tipsnya yang bisa kita lakuin ya. Jadi Hmm. contohnya gini, oh, kita tuh kan bisa nggak konsisten karena kita ngerasa itu tadi ya nggak nyaman, nggak enak gitu. Kayak apa ya yang kita konsisten? Misalnya kalau kita suka nonton drakor, nggak usah disuruh-suruh, kita juga konsisten kok nonton drakornya gitu ya. Kenapa? Karena itu enak gitu. Itu rewardnya tuh enak gitu. Jadi untuk kita bisa konsisten yang tadi saya bilang gitu, mungkin jaga kompas diri kita gitu. Tujuannya tuh harus jelas gitu. Kayak saya olahraga, iya olahraga doang, tapi mesti gimana nih gitu. Kalau cuma disuruh suami misalnya disuruh disuruh coach-coach di eh, konten kreator ini gitu ya, kita suruh olahraga, ya tapi kalau kita sendiri nggak ngerasain gitu ya apa sih gitu, itu sulit gitu. Jadi jaga kompas diri kita tuh tujuannya apa gitu. Oh, saya mau olahraga supaya saya tuh bisa lebih pede ketika saya ngobrol sama orang karena badan saya fit gitu, bukan yang bleber ke kanan ke kiri gitu, kayak gitu misalnya. Saya tahu ketika saya jaga diri saya, kulit saya akan jadi lebih cerah misalnya gitu. Jadi itu kompas-kompas diri gitu. Boleh fleksibel dalam cara, nanti ada ini saya jelasin, tapi tujuannya nggak boleh goyang gitu. Tujuannya harus tek di pin gitu. Itu tujuannya. Tapi caranya macam-macam boleh. Contoh misalnya tadi olahraga ya. Kita mau fit, mau olahraga, tapi hari ini hujan gitu. Jangan kebanyakan alasan. Olahraga lah di kamar, gitu. Bisa kok gitu. 10 jam misalnya kayak gitu. Ada orang-orang tuh jangan ngeremehin gitu. Ini kayak saya juga punya lutut suka sakit soalnya gitu kan. Saya awalnya alasan gitu kayak, ya emang saya lututnya suka sakit jadi nggak kuat nge-squat gitu. Tapi ternyata begitu saya squat tadi gitu, saya bener-bener swearing banget saya tuh ngelakuin. Saya sehari itu squat dua kali doang. Ngerasa bodoh gak sih kayak emangnya nggak bisa lebih gitu ya. Saya dengan umur 20-an ini masa iya sih nggak bisa lebih gitu. Tapi emang nggak bisa gitu. Jadi dua dulu, abis dua sekitaran seminggu saya naik ke lima gitu. Lama-lama kuat gitu. Sekarang saya udah bisa 50 sekali sekali gitu, sekali turun naik gitu. Dulu mesti yang kayak siang, malam gitu. Cobain deh karena anak-anak sekarang kan banyak yang encok ya dan jompo selagi muda gitu. Ternyata tuh hal-hal kecil yang kayak gitu tuh ini gitu. Jadi jaga kompasnya gitu. Waktu itu sih saya kompasnya, saya nggak mau saya tuh kayak rentak gitu. Jadi itu gitu. Jadi caranya macam-macam tadi gitu. Bisa saya jogging, habis itu eh squat jamnya tadi tuh pagi sama sore dibagi gitu. Kayak gitu sih. Terus Hmm. habis itu yang tadi itu fleksibel gitu. Jadi kita punya cara berpikir tuh nggak yang harus 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 gitu kayak goalnya pokoknya 10 gitu. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Tenang Hmm. aja gitu. Kadang-kadang memang kita perlu dilatih, tapi ya jangan bikin diri kita terlena juga gitu ya. Ini jangan apa, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, besok nggak latihan, ya udah nggak apa-apa, nggak gitu gitu. Tapi lebih kayak
yang itu gitu. Oke, sekarang nggak bisa, mungkin nanti sore bisa gitu. Hari ini nggak bisa, besok bisa gitu. Kalau kata siapa sih itu quotes-nya dibilangnya gini, jangan pernah bolos 2 hari berturut-turut gitu. 2 days in a row itu nggak boleh gitu, karena Hmm. nanti otak kita akan ke reset lagi balik gitu. Jadi itu sih kalau konsisten mungkin itu ya Mbak Salwa. Kalau konsisten tuh benar-benar keteguhan diri, kamu tuh maunya apa sih gitu. Atau berpikir gini deh, saya suka mikir gini, kalau saya yang umur 80 nanti ngelihat saya yang sekarang, saya ngerasa bangga atau enggak sih gitu. Atau kayak kalau anak kamu ngeliat kamu kayak gitu, dia bisa bangga nggak sih sama kamu gitu. Mungkin hal-hal yang kayak gitu kali ya. Atau kayak diri kita yang kecil ngeliat kita yang gede kayak gini tuh kayak kecewa nggak ya kita dengan kehidupan kita yang sekarang gitu. Kalau aku suka mikirnya kayak gitu gitu. Jadi mungkin nggak ke orang lain dulu, tapi aku yang dulu kecil sama aku yang nanti tua bangga nggak gitu. Atau kayak pernah ada satu ini gini, kalau hidup kita ditampilin di bioskop dan orang-orang ngeliat, kita malu nggak? Gitu. Kalau kita ngerasa malu, berarti hidup kita masih memalukan. Yuk kita jangan memalukan seperti itu lagi gitu. Karena tadi gitu ya, Tuhan tuh udah begitu baik ngasih kita mandat kehidupan. Jangan disia-siain dengan buang-buang waktu yang percuma aja gitu loh. Karena hidup kita tuh kan berharga gitu. Jadi kita create lah sesuatu yang oke gitu. Jadi excellence-nya juga ada gitu. Oh, itu sih. Oke, terima kasih Mbak Ivana. Jadi mungkin jaga kompas dan memang terus fleksibel ya, jangan selalu untuk terpaku kayak dengan pola yang sudah itu, tapi kita juga terkadang perlu untuk fleksibel. Nah, banyak sekali ya Mbak ya untuk pertanyaannya. Kita pilih satu lagi kali ya Mbak ya, terakhir gitu ya sebagai penutup gitu. Habit apa saja yang minimal harus kita punya? Paling kecil deh Mbak, mulainya kita harus dari mana sih? Nah, tadi sebenarnya udah ya Mbak ya, itu tadi dari yang sadar itu sendiri ya Mbak ya. Kalau untuk itu. Tapi kalau misalnya di Mbak Ivana, habit apa sih yang minimal harus kita punya gitu, Mbak? Habit olahraga. Itu penting. Oke. Hmm. Olahraga tuh makanya gampang banget dijadiin contoh karena itu tuh hal simple tapi diremehkan dan sebenarnya penting sebenarnya itu. Sama olahraga dan jaga makan ya gitu. Gak usah yang heboh-heboh dulu, habit menabung misalnya gitu Hmm. ya. Karena saya sering dengar menabung kalau nggak ada duitnya susah. Jadi itu dulu gitu. Karena ini Hmm. ngomongnya self driving kan ya gitu. Dan Hmm. ini tuh kaitannya adalah bagaimana kita menjaga kendaraan kita ini loh. Hmm. Kita ini, badan kita inilah kendaraan kita sampai kita tua nanti gitu. Yang akan menemani kita itu cuma dia gitu. Jadi ya dirawat baik-baik kayak gitu. Hmm. Jadi gimana kalau kita nggak merawat baik-baik? Gini, kita kalau nggak bisa merawat diri kita, gimana kita merawat hal-hal yang lain gitu, merawat anak kita, merawat pekerjaan kita gitu. Jadi dari hal simple dan yang paling pribadi dan private gitu, yaitu badan kita kan gitu yang harus kita jaga gitu. Dari Hmm. hal perkara sederhana ini kita akan bisa dipercayakan hal besar gitu. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya, sekarang itu dari penelitian juga ada ya, penelitian jurnal. Dan kita lihat aja deh di society kita gitu ya. Nggak pernah ada, ini kita, saya bukannya body shaming atau apa gitu ya, tapi teman-teman lihat deh, orang-orang yang punya badannya bagus, itu di-treat lebih baik loh. Gitu. Dan orang-orang Hmm. yang penampilannya baik, maksudnya adalah secara badannya, orang-orang yang badannya fit, itu dapat kerjaan yang lebih baik, Hmm. di-treat secara lebih baik gitu, dan di-respect gitu. Orang itu males dengerin orang yang ya elah dia aja tampilannya begini gitu. Sebenarnya gitu kan gitu. Bukannya kita memfilter atau mendiskriminasi seperti itu gitu, tapi itulah society kita gitu. Saya tetap menghargai orangnya gitu. Tapi kalau dia better, kita kan nggak mungkin ya percaya orang yang dia sendiri nggak ngelakuin sebenarnya gitu kan gitu. Jadi Hmm. kalau dia fit, dia kelihatannya cerah gitu, orang pasti akan lebih dengerin dan lebih percaya gitu ya, ada trust di situ karena ya dia sendiri aja, lihat aja badannya aja bagus kok, dia sendiri aja pasti udah disiplin nih gitu. Gitu Hmm. sih. Oke, jadi mungkin utamanya mungkin dari olahraga ya, ternyata Hmm. terpentingnya hal yang kecil dan sederhana gitu ya, ternyata olahraga gak usah jauh-jauh dan sesulit itu gitu. Bahkan olahraga pun juga modalnya gak terlalu besar ya Mbak ya, untuk melakukan habit olahraga itu sendiri. Oke deh Mbak, kalau gitu. Nah selanjutnya, sebenarnya untuk sesi kita ini sudah selesai gitu Mbak. Dan mungkin boleh gak sih Mbak ada sepatah dua kata untuk menjadi pesan gitu ya disampaikan kepada partners? Oke. Sepatah dua patah kata.
Jadilah good driver, at least buat diri kita sendiri, supaya kita bisa memegang mandat kehidupan yang sudah dipercayakan ke kita. Oke, terima kasih Mbak Ivana. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Hisham. Oke, terima kasih banyak Mbak Mala, Mbak Ivana. Saya sebagai audiens tadi tertohok berkali-kali ya. Sebagai individu yang bikin bisnis cuma sampai coming soon, yang nge-gym gapnya 2 bulan dan lain sebagainya, memang tamparannya berkali-kali. Saya pasti akan meminjam bukunya ke Mala untuk dibaca. Saya butuh bukunya ini Mbak Ivana. Oke, eh, terima kasih banyak. Sebelum menutup untuk rekan-rekan sekalian, nanti di akhir kita akan foto bersama. Jadi barangkali ada yang mau touch up dulu, tapi kalau belekan juga nggak apa-apa, belum mandi juga nggak apa-apa. Ini menunjukkan kita kegiatan di Sabtu pagi tapi produktif. Antusias ya. Bagaimana nih? Betul. Selain itu juga em, saya akan membuka polling, cuman satu pertanyaan pilihan dan satu isian. Isinya mengenai apakah sesi kali ini meningkatkan minat rekan-rekan sekalian partners untuk membaca buku. Lalu jika ada masukan, silahkan diberi masukan. Selain itu juga jika ada bapak rekan-rekan sekalian partners yang mau berdonasi bukunya, aduh udah numpuk udah dibaca semua, pengen di-share ke yang lain untuk dibaca. Bagi yang belum membacanya nanti bisa chat saya di grup kita, di grup Merbabu Connect, untuk kita kirimkan. Untuk di tahun ini kita belum ada tujuan khususnya, namun nanti kita akan tentukan, mungkin akan ke area Sumatera, Sulawesi, Papua, nanti kita akan infokan juga di grup. Nah, sembari menunggu, kita akan remove spotlightnya. Jadi spotlightnya ada di kita semua dan kita akan berfoto. Oke. Oke, eh, kita masih menunggu bagi yang ingin membuka kamera untuk difoto, dan nanti juga ini fotonya akan kita post di eh, Instagram Partnering sebagai milestone juga bagi teman-teman. Oh, Sabtu pagi saya sudah produktif nih. Oke, aku tunggu 10 detik lagi bagi yang ingin open cam. Oke, kita akan berfoto bersama ya. Oke, lihat ke kamera, boleh ditahan senyumnya. Oke, Mas Agus, thank you udah buka open game. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita tutup sesi hari ini. Nanti bagi yang sudah join grup, tidak perlu live group karena nanti kita akan share info penting lainnya mengenai kegiatan-kegiatan Merbabu dan kegiatan partnering selanjutnya. Em, Nanti juga tunggu juga, mungkin kami akan ada kolaborasi lebih lanjut dengan Rumah Perubahan. Em, dengan ini kami tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak semuanya. Ivana, Mbak Mala, Mbak Isyam. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mbak Ivana, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hisham.